Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, hari ini saya pengen bahas tentang setup money management dan teknik trading modal 100 sampai dengan 1000 dolar ya untuk seorang pemula. Jadi ini lebih ke membagikan sistem trading menurut saya ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman setuju ya silahkan, enggak juga silahkan. Dan ini bukan saran keuangan ya, ini lebih ke sharing aja kayak gitu. Nah misalkan teman-teman apa ya namanya, segala resiko untuk trading tentu saja ditanggung masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ini juga menjawab beberapa pertanyaan atau request tentang psikologi dan yang bagus itu ya. Itu seperti apa nanti juga akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Intinya kalau teman-teman bisa melakukan beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insya Allah ya akun teman-teman nanti akan profitable jangka panjang, insya Allah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, buat teman-teman yang mau trading forex ya, jangan lupa sama broker XM. Dan kebetulan ini ada promo ya untuk My Trade, My Adventure. Intinya buat siapa saja yang trading di SM sampai dengan 31 Mei ini itu bisa lotnya akan diundi ya teman-teman. Lotnya akan diundi untuk mendapatkan hadiah liburan ke Jepang, Vespa, kemudian cash money ya dalam bentuk dolar, iPhone dan lain-lain. Caranya cuma trading di XM aja seperti itu. Nah, untuk linknya seperti biasa saya taruh di deskripsi video. Oke teman-teman, bicara masalah money management dan yang bagus ya, dan psikologi yang bagus maksud saya, ini adalah salah satu kunci sukses bagi teman-teman yang pengen menghasilkan uang di trading forex teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai dari modal 100 dulu ya. Nah, modal 100 dolar. Bang, kenapa modal 100 dolar gitu? Kenapa enggak modalnya 10 dolar gitu? Kenapa enggak dari 10 dolar bang gitu? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu ya. Ya ini bro, jujur aja ya, kalau teman-teman mau trading, menurut saya ya, yang masih bisa di otak-atik ini modal 100 ini teman-teman. Beneran. Kalau modal di bawah 100 itu agak susah gitu ngaturnya. Minimal tuh 100. Syukur-syukur minimal itu adalah 200. Jadi ketika teman-teman minimal modalnya adalah 200, kalaupun nanti kena beberapa stop loss itu masih di atas 100 dan settingannya itu masih masuk gitu teman-teman. Settingan yang bagus untuk jangka panjang itu masih masuk. Tapi kalau modalnya 100 terus teman-teman kena beberapa kali stop loss, terus akhirnya nanti teman-teman apa ya namanya, banyak ruginya, akhirnya nya udah nggak masuk lagi. Atau minimal di atas 100 lah gitu, minimal, ataupun 150 kayak gitu. Ini minimal modal trading forex yang menurut saya sih minimal banget ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang ngerasa, bang orang di sana luaran sana banyak kok yang trading pakai 10 dolar bisa jadi 100 ya silahkan gitu. Bahkan 10 dolar jadi 10.000 juga silahkan. Tapi resikonya itu terlalu gede teman-teman. Jadi yang pengen saya share pada kesempatan kali ini adalah tentang trading yang baik dan benar gitu loh. Trading yang baik dan benar untuk jangka panjang. Oke, sekarang masalah money management ya dengan modal 100 itu yang pertama tadi. Kita pakai lotnya dulu ya. Lotnya adalah 0,01. 0,01 satu kali entry, satu kali satu posisi dalam satu entry. Ini adalah rumus yang pertama teman-teman ya. Ini adalah rumus yang pertama. Kemudian apa ya namanya, untuk ini lotnya ya teman-teman. Kemudian untuk risk dan rewardnya ya minimal adalah 1:2 gitu, minimal 1:2. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi 1:2 itu gimana? 1:2 itu risk reward ya sekarang. Risk reward sebenarnya bebas sih. Ini cuma pendapat pribadi aja gitu. Sebenarnya ada yang belajar langsung sama saya juga saya terapin seperti ini karena memang saya kontrol langsung ya orangnya. Jadi ini agak aman gitu. Sejauh ini aman, akunnya pun bertambah gitu meskipun tipis kayak gitu. Ya dengan pola yang bakalan saya share pada kesempatan kali ini. Risk rewardnya ya kalau ini ya 1:2. Oke, misalkan SL-nya teman-teman rata-rata ya. SL-nya itu rata-rata adalah 2 dolar. Meskipun geser-geser dikit kan kita pakai analisa teknikal juga.
rata-rata $2 ya sekali trading kalau rugi. Kemudian TP-nya itu rata-rata sekitar $4 kalau pas untung ya. Nah, ini adalah risk dan reward yang saya maksud di sini. Ya, resiko minimal 1:2. Ini adalah setup-nya ya seperti itu. Kemudian waktu tradingnya ya yang recommended adalah daily. Jadi daily ya, bukan scalping teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan yang namanya satu kali ini ya, saya buat poin selanjutnya aja. Satu kali analisa, satu kali entry dalam satu hari. Ini adalah maksimal ya, bukan minimal tapi maksimal. Ya ini kalau teman-teman lebih dari ini ya udah nggak recommended kalau menurut saya untuk seorang pemula ya. Nah di sini ya teman-teman bisa perhatikan yang ini, satu kali analisa, satu kali entry dalam satu hari, ini adalah maksimal paling banyak ya. Nah gimana kalau nggak ada momentum? Ya jawabannya jangan trading kayak gitu. Nah ini ya lotnya 0,01, kemudian risk rewardnya adalah 1:2 ya, kemudian waktu tradingnya adalah daily, satu kali analisa, satu kali entry dalam waktu satu hari kayak gitu. Nah sekarang adalah tekniknya. Tekniknya itu sebenarnya cukup untuk pemula banget ya. Itu cukup ini teman-teman, cukup pelajari beberapa hal. Yang pertama SNR ya. Yang kedua adalah SND, yang ketiga adalah trendline-nya. Kemudian ini ya teman-teman, kemudian ada candlestick. Kemudian indikator boleh. Sebenarnya ini aja udah cukup sih teman-teman. Beneran, ini aja udah cukup sih. Kalau teman-teman apa ya namanya? Kalau teman-teman mau gitu, ini aja tuh udah cukup banget. Nah, ini adalah soal teknik. Nah, sekarang kita kecilin. Ini ya teman-teman, lotnya 0,01. Oh, kita langsung aja ya. Dari tekniknya pakai ini aja udah cukup. Nah untuk teknik ini semuanya sudah saya buatkan materinya ya teman-teman di sini. Di channel saya di playlist itu juga sudah lengkap gitu. Di sini ada pembahasan banyak tentang support, resisten, supply, demand ya. Di sini ada banyak. Support, resisten, supply, demand, kemudian indikator di sini ada, candlestick di sini ada. Jadi lengkap teman-teman kalau teman-teman mau pakai gitu ya. Yang ini tadi SNR, SND, trendline, candlestick, indikator. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman itu adalah time frame. Time frame-nya adalah H4 garing D1. Nah. Kemudian di sini ya. Nah, ini adalah setupnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah mumpuni banget lah kalau teman-teman bisa disiplin kayak gini aja dengan modal $100. Ya kalau bisa saya katakan tadi ya di atas $100. Jadi misalkan teman-teman modalnya itu $150 ya. Jadi anggap aja yang $50 ini buat loss gitu loh. Jadi jangan sampai nanti saldo kalian itu di bawah $100. Biar biar yang apa ini yang saya sampaikan ini bisa kena terus gitu teman-teman. Dan saya jamin ya, bahkan saya berani jamin gitu, kalau teman-teman bisa disiplin ya, akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini ya, A, B, C, D, F ini kalau kalian disiplin, itu akun kalian pasti berkembang teman-teman. Dan ini sudah saya praktekin lama dan yang baru belajar sama saya langsung saja juga prakteknya seperti ini gitu. Cuman modalnya bedanya agak gedean. Ya, modalnya bedanya agak gedean. Oke, sekarang dengan setup seperti ini, kalau teman-teman mungkin ada yang punya modal agak gede, sekarang saya mau bikin yang namanya setup untuk modal $500. Untuk modal $200 ya berarti kalian lotnya itu tinggal dikaliin 2 kan sebenarnya. Ya enggak? Begini, kalau modal $100 itu sebenarnya simpel sih, gini aja sih. yang standar ya teman-teman. Kalau modal $100 kan 0,01 lotnya. Nah, kalau modal $200 itu ini apa itu namanya? 0,01 maksimal 2 posisi.
ya. Jadi jangan dibikin 0,02, jangan, tapi begini aja. Ya, kalau modal $300 ya, itu 0,01 maksimal 3 posisi. Kenapa seperti ini, Bang? Kenapa enggak dibikin 0,02, 0,03 biar enak kalian untuk antisipasinya itu loh. Kalau kalian pakai $200 ya, kemudian entry buy, pengennya kalian tuh entry posisi 0,02, jangan jadiin 1. Ya, jangan jadiin 1, tapi bisa aja jadi 2, 0,01 2 entry. Karena enak gitu, kalaupun kalian mau ngurangin salah satu dulu tuh enak gitu. Ya, meskipun agak ribet sih. Nah, begitu juga kalau teman-teman nanti modalnya adalah $500. Nah, ini settingan yang paling aman, yang paling bagus lah menurut saya pribadi sih. Nggak setuju juga terserah ya kan. Bodo amat kalau yang nggak setuju mah ya. Kan trading itu bebas teman-teman. Nah, di sini lot 0,01 itu maksimal kalau modalnya 500 ya. Maksimal 5 posisi. Nah, 5 posisi dalam satu entry. Jadi maksimal lotnya tuh sebenarnya kalau modalnya $500, maksimal lotnya itu adalah ini ya, $500 ya. Maksimal lotnya kan 0,05, tapi dipisah gitu. Dipisah jadi 5 entry. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau tanya money management yang bagus itu seperti apa ya. Ini cocok banget untuk seorang pemula. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula banget, tapi ternyata sudah apa ya namanya, sudah bisa punya $1.000. Ya, saya katakan kalau pemula banget langsung trading $1.000 itu sebenarnya kan bagus ya dari segi keuangan. Asal bukan dari pinjol aja sih, ngawur kalau dari pinjol ya. Nah, di sini ya, kalau modal $1.000, lotnya itu kan maksimal adalah 0,1. Nah, ini kalau terlalu ribet ya dipisah aja, mungkin jadi 0,05, 2 posisi maksimal kayak gitu. Kalau saya sih dulu seperti ini, karena sekarang saya agak ini ya, agak istilahnya agak kemaki ya. Jadi nggak saya bisa-bisa lagi. Kalau saya modal 1.000 ya langsung 0,1 kayak gitu. Tapi untuk recommended untuk seorang pemula ya, maksimal lotnya itu kalau modal 1.000 ya, modal 1.000 itu adalah 0,1. Ini dipisah ya teman-teman, dipisah jadi beberapa entry dalam waktu yang sama ya, yang sama. Misalkan kalian analisa jebret, oh buy gitu ya, modal kalian 1.000 ya, mungkin kalian bisa entry buy itu langsung 3 entry atau 3 entry misalkan. 3 entry dan kalian entry-nya adalah 0,02. Nah, lot yang kalian pakai kan 0,06 tuh. Nah, kalian masih ada spare 0,04 lagi untuk kalian mainin pakai averaging dan lain-lain. Tapi mungkin cukup bahaya sih. Enaknya kalau pakai modal gede, teman-teman, standarnya 1.000 itu kan ini ya. Standarnya modal gede ya. Modal gede itu yang saya maksud gede itu 1.000 ke atas ya. Enaknya ya ini kelebihannya, jadi orang-orang yang trading pakai modal gede itu mungkin bisa masuk dulu 0,01 kayak gini, beneran ya. Terus nanti kalaupun salah itu masih bisa averaging 1-2 kali atau martingale 1-2 kali, dan itu masih aman kondisinya. Tapi harus ada batasnya tetap. Kalau martingale itu harus ada batas SL-nya. Martingale yang saya maksud tuh kalau teman-teman di sini ya, coba saya buka. Teman-teman buy terus turun, terus buka buy lagi, itu tetap boleh aja, tapi tetap harus ada batasnya. Jangan martingale membabi buta yang nggak jelas gitu. Jadi udah turun ya, terus diturun, terus di buy lagi tanpa lihat batas kerugiannya, itu yang salah. Sebenarnya martingale itu boleh aja. Misalkan kalian pakai strategi modal $1.000 ya. Modal $1.000 tuh enak banget pakai 0,01 sebenarnya. Nah, 0,01 kalian misalkan enter buy ya, enter buy ternyata turun, itu masih bisa dimainin di bawahnya 0,02 ya sekali. Nah, turunnya pun nunggu di support ya teman-teman. Ini masih enak banget buat dimainin kalau memang mau model apa itu namanya, martingale. Tapi ini enggak recommended. Yang recommended ya ini teman-teman. Ya, settingan atau setup yang recommended ada ini. Ya,
Lotnya, risk reward, waktu tradingnya adalah daily, 1 kali analisa, 1 kali entry dalam 1 hari itu maksimal. Ini yang recommended untuk seorang pemula. Kemudian tekniknya pakai teknik yang simpel aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sudah saya buatkan di channel ini. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa beberapa hal ini ya teman-teman nanti tinggal tinggal konsisten aja gitu. Tinggal seberapa lama kalian bisa menjalankan beberapa hal ini. Itulah seberapa lama pula kalian profit konsisten. Dalam artian profit konsisten itu bukan profit terus, bukan ya teman-teman. Cuman ya kadang rugi tapi ya sering untung kayak gitu. Misalkan sebulan tuh trading 10 kali ya yang 3 rugi, yang 7 untung itu udah bagus. Kalau teman-teman mau seperti ini, saya yakin suatu saat kalian akan bisa mengalami hal tersebut. Yakni 1 kali analisa, 1 kali entry dalam 1 hari. Masa sih ya mau 20 hari trading tuh 19 kali SL kan berarti kalian ininya nggak paham teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering kena SL banget ya berarti kalian ininya belum mateng gitu. Nah, teman-teman bisa buka-buka video-video saya yang lama. Yang mau saya tandain di sini risk reward saya bahas di sini ya teman-teman. Kemudian time frame juga saya bahas di sini. Udah lengkap sih. Kalau teknik-teknik tuh semuanya tentang perpaduan antara support resistance, supply demand, candlestick kayak gitu di teknik. Biasanya saya bahas langsung dalam satu video sih teman-teman. Kemudian supply demand ya ada di sini, support resistance ada di sini, Bollinger Band ada di sini, kemudian 3 indikator yang lama itu ada di sini, candlestick itu ada di sini, jadi lengkap banget teman-teman. Oke ya teman-teman, itu yang akan saya share ke teman-teman pada kesempatan kali ini ya. Dengan beberapa hal ini insya Allah kalian akan akan profit konsisten insya Allah ya. Kalau kalian bisa, yang pertama disiplin, yang kedua benar-benar paham 5 ini loh ya. Kalau ada yang nggak paham ya berarti ya tetap nggak bisa gitu. Jadi teknik itu tetap harus, cuman yang lainnya ini juga harus diimbangi. Kemudian teman-teman, kalau masalah psikologi ya kan, emosi kemudian serakah kayak gitu, itu sih nggak ada cara lain selain teman-teman latih sendiri gitu. Jadi kalian latih dan kalian biasakan, nggak ada cara lain selain itu sih. Karena yang namanya ini ya, yang namanya psikologi ya, itu karakter. Karakter itu terbentuk karena kebiasaan. Kalau tradingnya biasa santai, ya psikologinya bagus. Kalau tradingnya biasa emosi, ya psikologinya jelek. Jadi psikologi itu karakter terbentuk karena kebiasaan. Saya dulu pas awal-awal trading itu juga karakternya mungkin bisa dikatakan sama dengan teman-teman yang baru banget masuk ke dalam trading, kebanyakan ya. Kebanyakan sih sama. Biasanya itu pengen cepat-cepat profit banyak dan lain-lain. Kemudian kalau rugi tuh pengen langsung entry lagi. Kemudian lotnya kalau bisa yang gede. Semua trader saya yakin pernah ngalamin hal ini. Kalau yang nggak pernah berarti hebat banget gitu. Dari awal tuh udah langsung psikologinya bagus, MM-nya bagus. Itu hebat banget sih kalau trader yang seperti itu dari pertama kali belajar gitu. Ya karena ini tuh butuh latihan. Jadi untuk request psikologi, kalau teman-teman lakukan ini semuanya, insya Allah psikologi juga terjaga. Karena ada ini teman-teman. Ada ini yang bisa ngontrol psikologi itu ada di sini. 1 kali analisa, 1 kali entry dalam 1 hari. Ini psikologinya terkontrol. Kemudian untuk ini juga bisa ngontrol psikologi teman-teman. Ya. Oke, tambahan teman-teman. Untuk profit kira-kira yang bagus untuk MM 1 hari itu berapa persen ya? Ini sebenarnya memang untuk modal $100 itu memang risk rewardnya itu agak susah ya. Karena kalau kita ini nih yang modal dan profit ideal ya. Karena $100 itu agak susah sebenarnya teman-teman. Karena kita ngitung persentasenya itu agak susah. Kalau misalkan target 1% per hari ya dari $100 itu kan cuma ini ya, cuma $1 gitu. Ya, modal $1 itu kan ini jatuhnya. Kalau teman-teman mau ideal gitu, modal $1 ya, 1% per hari itu adalah per harinya itu cuma dapat 1 S. Terus harus taruh SL-nya itu di berapa jauh? Ya, berapa jauh jaraknya?
Kalau SL-nya 0,5% itu nggak masuk sih kalau modal $100. Jadi memang untuk modal $100 ya, modal $100, profit dan rugi yang ideal itu kalau saya pribadi ya, dan rugi ideal itu di angka rugi ya. Kalau profit itu adalah $4, kalau rugi itu adalah $2. Ini untuk naruh SLTP, naruh SL jarak $2, jarak 200 poin. Ini masih masuk teman-teman untuk naruh SL ya kalau modal $100. Tapi kalau ini kan udah agak berisiko ya, jadi 2% 4% ya. Tapi kalau modalnya $1.000 diturunin gitu, diturunin untuk apa namanya, profit dan ruginya, risk rewardnya ya, dan rugi kalau modal 1.000 ini baru masuk untuk 1%. 1%-nya itu adalah kalau modal 1.000 ya. Ini kita bicara masalah modal dan target ya teman-teman. Ini modal dan target. Bentar. Kalau modal $100 tuh idealnya begini kalau menurut saya. Kemudian kalau modal 1.000 itu baru targetnya adalah $10 profit. Ya. Ini targetnya $10 profit dan maksimal SL-nya adalah $5 SL. Ini baru masuk hitungan untuk apa itu namanya, profit 1%. 1% sekali trade dan resikonya adalah setengahnya, yakni 0,5%. Makanya untuk modal di bawah 1.000 itu sebenarnya resikonya cukup tinggi teman-teman, tanpa kita sadari ya. Karena idealnya teknik tuh di sini gitu. SL-nya tuh segini minimal kalau 0,01. Kalau naruh SL $1 itu terlalu dekat. Beneran. Jadi kalau modal $100 itu adalah risk dan rewardnya itu adalah profitnya. Profit itu adalah 4% dan resiko adalah 2%. Jadi memang agak tinggi. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik ya. Modal kecil itu sebenarnya profit dan resikonya lebih tinggi karena ini. Apalagi teman-teman yang tradingnya pakai $10, bayangin aja gitu. Ini buat membuka mata untuk teman-teman yang sering ini ya, pakai modal kecil. Sebenarnya resiko kalian tuh tinggi banget. Entry 0,01. Kalian mau pakai SL berapa dengan modal $10 gitu, lotnya 0,01. Ya, kalau kecuali teman-teman kalau pakai modal $10 atau $100 ke bawah, kalian jadiin akun sen atau akun mikro. Nah, itu baru masuk untuk hitung-hitungan ininya. Tapi kalau pakai akun standar ya jelas nggak masuk gitu. Modal $10. Misalkan kalian taruh SL $1 aja SL-nya. Itu kalian resikonya sudah 10% teman-teman. Resiko kalian itu loh. Apalagi kalau kalian tutup rugi itu di $2, maka resiko kalian itu adalah ini 20%. Wow gitu. Jadi tanpa kita sadar ya teman-teman, kalau teman-teman tradingnya segini itu resikonya tuh gede banget. Beda dengan orang yang trading segini. Jadi trading itu makin gede duitnya, kalau dia bisa kontrolnya, makin enak hidupnya. Disitulah trading teman-teman. Ini bisa dibuat perbandingan kan, $10, $100, resikonya udah turun ya dengan konsep yang saya buat tadi. Nah teman-teman, kalau pakai model yang lebih gede lagi, baru ini dapat teman-teman. Nah kalau pakai model yang lebih gede lagi, misalkan 10.000, ini bisa diturunin lagi resikonya. Tanpa sadar dan secara otomatis trading kita lebih aman. Asalkan konsep ininya dipakai tadi. Ya. Oke teman-teman ya, seperti itu. Kalau teman-teman kira-kira butuh ini, teman-teman bisa screenshot aja. Bisa screenshot, nanti teman-teman mungkin buat dilihat lagi kapan-kapan. Tapi lebih bagus jangan screenshot sih, nonton aja video ini lagi kapan-kapan kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini adalah setup money management dan teknik trading yang insya Allah akan membuat kalian profitable jangka panjang. Kalau kalian bisa semua poinnya ya, kalau kurang dari salah satu aja dari beberapa poin ini, nanti teman-teman otomatis akan ini kurang maksimal hasilnya. Oh iya, yang time frame belum saya jelasin ya, sedikit tambahan untuk time frame. Kenapa Bang harus time frame H4D1? Saya sering banget di teknik trading khususnya ya, dan di praktek trading yang saya lakukan. Sebenarnya kalian entry di time frame berapapun itu nggak masalah ya. Dulu pernah saya bahas di sini. Tapi untuk konfirmasinya ya minimal harus lihat di H4 dan di 1. Kalau saya ya, karena disinilah teman-teman apa itu namanya,
konfirmasi yang valid dan mantep banget tuh ada di sini. Makanya di sini saya taruh di sini ya teman-teman. Time frame-nya kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian informasi dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.